Al-Fatihah. Sebagaimana biasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya dimudahkan segala urusan kita, kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan juga kita tundukkan pada orang tua kita dan pendahulu kita, rekan-rekan kita yang menggagas acara yang syukur. Al-Fatihah. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebetulan saya dapat tamu dari Malaysia di sebelah kiri saya, sebagai Pak Ustadz Samhan Ilham. Beliau adalah seorang imam di Selangor. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena masih terkait dengan apa yang kita kaji kemarin, yaitu tentang akhlak orang-orang yang berpuasa, dan tentu setelahnya akhlak yang harus kita jadikan acuan sebagai pegangan hidup. Bapak sekalian yang kami hormati, ada sebuah hadis Rasulullah yang dan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, la min ahadin illa wa fi ra'sihi silsilatan. Tidak seorang pun kecuali di kepalanya memiliki dua silsilah, dua hubungan. Jadi silsilah itu biasanya itu ada silsilah itu bisa memiliki urutan ke atas, bisa sambungan ke bawah, sambungan, mungkin dua sambungan. Ihdahuma ila samai sabi'ah. Salah satunya itu sambungan langsung ke langit ketujuh. Wal ukhra ila al-ardi sabi'ah. Sementara sambungan yang lain itu ke bumi yang ketujuh. Tentu di sini ada ungkapan-ungkapan bahwa ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Juga demikian bumi pertama, bumi kedua, bumi ketiga, dan bumi dan seterusnya. Ini memang sedang dikaji apakah setiap yang disebut langit itu adalah satu gugusan tata surya atau satu gugusan tata surya. Tapi sudah ditemukan, ternyata sudah banyak tata surya yang sudah ditemukan oleh kalangan ahli astronomi. Artinya apa? Artinya satu bumi itu mungkin mencakup beberapa tata surya. Jadi ini satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita gambarkan. Jadi ada dulu 7 bumi, ada 7 langit, ada satu gambaran yang sampai sekarang para astronom sebenarnya belum bisa memecahkan. Dulu pertama diperkirakan ada 7 tata surya, tapi ternyata penemuan-penemuan terakhir sudah melebihi 7 tata surya. Dalam sebuah hadis kemudian disebutkan, faida tawadhu'a, jika seseorang dia tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, tapi rendah hati. Yarfa'ullahu ta'ala bisilsilatil ladzi fis sama'i sabiah, maka Allah akan mengangkat dia dengan sambungan itu ke langit, dan dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza takabbara, dan jika dia takabbur, congkak, sombong, wa Allah, maka Allah akan merendahkan dia
bisilsilati dengan sambungan itu, allati fil ardi sabiah, yang ada di langit, di bumi yang itu. Jadi artinya kita ini bisa ke langit, artinya ke langit itu ke surga, ke bawah itu adalah ke neraka, tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita rendah hati, maka kita akan menuju ke surga. Jika kita sombong, maka kita akan menuju ke neraka. Faruya, maka diriwayatkan sebuah hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, al-kibriya'u ridai, kibriya itu, kesombongan itu adalah selendangku, wal azamatu, dan kebesaran, ya. Jadi kebesaran itu, izari adalah sarung. Faman naza'ani, barang siapa mencabut dariku, fihima, dari dua hal ini, alqaituhu finnari, maka aku akan melempar dia ke neraka, wala ubali, dan aku tidak peduli. Nah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Menurut sarah hadis ini, qauluhul kibriya ridai wal azamatu izari, yakni annahuma sifatani min sifatillah ta'ala. Sesungguhnya kibriya dan azamah itu adalah sifat, kedua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa kibriya? Kibriya itu adalah kesombongan, merasa kita di atas segala-galanya, merasa kita di atas orang lain, kesombongan. Wal azamatu itu adalah keagungan. Jadi kita merasa agung, kita merasa terhormat dan lain sebagainya. Itu adalah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dua sifat ini hanya milik Allah. Barang siapa yang mencabut sifat ini dari Allah untuk dirinya, maka kata firman Allah, maka Allah akan melempar orang itu ke neraka. Baik sekalian, menurut sarah hadis ini, fala yanbaghi lil abdi ad-dha'ifi ay yatakabbara, maka tidak layak untuk seorang hamba yang dhaif ini untuk sombong. Karena apa? Kita ini sebenarnya lahir dalam keadaan telanjang bulat, tidak memiliki apa-apa. Orang tua kita yang melihara kita, yang mendidik kita, memberi pakaian kita, dan kemudian Allah lah yang kemudian menentukan nasib kita. Bapak sekalian yang kami hormati, ada sebuah hadis Rasulullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu, ada tiga kelompok, ya, atau tiga golongan. La yu'minuhumullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Seperti pernah kita singgung bahwa pada hari kiamat itu orang itu hanya memikirkan diri sendiri, ya. Anaknya tidak terpedulikan, apalagi teman-temannya tidak terpedulikan. Dan satu kebahagiaan pada saat itu adalah disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tiga orang, tiga kelompok yang tidak akan disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Pertama, dan hadisnya saya lanjutkan, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun adzim. Jadi mereka-mereka itu adalah orang yang akan mendapat siksaan yang pedih. Yang pertama adalah syaikhun zanin. Pertama itu orang tua yang berzina. Ini orang tua tidak tahu diri, Pak. Ya. Itu ada kan beberapa berita itu yang umurnya 70 tahun masih menggagahi anak di bawah umur. Kita berita itu tua yang tidak tahu diri. Saya pun zanin, sudah tua, zina. Wa malikun kadzdzab, dan raja yang pembohong. Raja ini bisa juga pejabat, bisa juga presiden, bisa juga menteri yang berbohong. Itu mereka nanti tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong, ya macam-macam bohong. Bohong terkecil ya mungkin bohong-bohong
mestinya iya tapi tidak. Ingkar Bohong janji. yang besar ya korupsi dan sebagainya, itu masuk bohongan kebohongan. Ingkar janji. Dari kebohongan yang kecil biasanya merembet pada kebohongan yang besar. Dulu pernah ada sebuah cerita di zaman Bani Israel dulu tentang kebohongan itu. Ada seorang ulama, kemudian dia didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini kemudian dia merajuk kepada syekh itu. Kemudian maka tiba-tiba terjadilah hubungan yang tidak dikehendaki. Kemudian wanita ini hamil. Maka untuk menutup kebohongan itu, maka saya ini terpaksa harus membunuh. Jadi dari kebohongan itu kemudian menjadi perbuatan-perbuatan yang lebih kecil. Perbuatan-perbuatan. Nah, jadi induknya bohong. Karena Rasulullah ditanya, apa nasihatmu ya Rasulullah kepadaku? Rasulullah menjawab, jangan bohong. Kedua kali kembali lagi, jangan bohong. Sampai ketiga kali, jangan bohong. Tapi memang bohong ini adalah satu hal yang sulit dihindari. Ya, karena apa? Nah, tapi harus kita biasakan untuk tidak bohong. Dari hal yang kecil sekalipun harus kita hindari untuk tidak bohong. Tapi ada hadis juga yang membolehkan kebohongan. Demi kebaikan. Tidak boleh. Pertama, kita bohong untuk mendamaikan orang bohong. Jadi kalau ada dua orang bertikai, kita bikin bohong aja. Ngomong ke satunya lagi, wah ada salamnya musuhnya. Dia katanya mau puji-puji bapak, oh iya terima kasih. Datang lagi ke musuhnya satu lagi, salam dari dia. Nah, bahwa dia memuji-puji dan dia mau wah akhirnya bersatu. Hanya baik ini kebohongan seperti itu. Yang kedua, bohong di waktu perang. Nah, kalau kita misalnya perang, itu boleh Pak, kita bohong. Waktu zaman Belanda dulu kita selalu bohong kan. Mana teman-teman kamu di utara, padahal teman-teman kita di selatan. Nah, itu boleh bohong. Yang ketiga boleh bohong ini suami kepada istri. Bagus. Tapi ini tidak kita teruskan. Iya terusin dong Pak. Karena sensitif kan. Bagi yang tangannya hitam semua sensitif. Intinya boleh kan Bu? Intinya boleh. Yang ketiga, ailun mutakabbir. Ailun itu adalah orang miskin tapi sombong. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang sahih. Menurut catatan ahli hadis, bahwa ail apa yang dimaksudkan dengan ail? Ail fakir, maksudnya adalah orang fakir. Wakila menurut pendapat yang lain disebut dengan ail itu Dzul-Iyad alladzi la yaqdiru ala tafsili hawaijihi wa yastadbiru ay yas'al. Jadi maksudnya ail itu adalah orang yang memberi keluarga tapi dia tidak mampu menghidupinya dengan layak, tapi dia sombong untuk meminta, untuk berusaha. Jadi dia sombong Pak. Jadi walaupun dia tidak mampu menghidupi keluarganya, tapi dia selalu sombong untuk meminta haknya. Haknya apa? Yakni la yatlubu zakat was shadaqah. Dia tidak meminta zakat dan sedekah, wala yas'alu bil baitul mal, dan tidak pernah meminta ke baitul mal. Minat takabburi, karena dari kesombongannya. Karena dari sombongan. Jadi artinya baitul mal itu berbeda sebenarnya dengan bank. Kalau bank itu adalah lembaga keuangan. Tapi induknya dulu dalam sejarah Islam itu induknya dari baitul mal. Jadi baitul mal didirikan pada zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Rasulullah
ketika ada pampasan perang itu langsung dibagi habis. Pada zaman Abu Bakar juga demikian, ketika ada pampasan perang dibagi habis. Ada harta zakat dibagi habis. Tapi ketika masa Umar, ketika taluan Islam sudah meluas, makin banyak harta pampasan itu. Kemudian dikelola oleh Umar. Nah, pada zaman Umar itu tercatat pertama kali ada pos. Zaman Umar itu sudah ada pos pertama kali. Ada surat penyurat itu sudah muncul dan pos seperti itu. Pada zaman Umar sudah muncul sistem keuangan disebut Baitul Mal. Nah, dari Baitul Mal itu kemudian dibagi, ada mendapatkan gaji. Para sahabat Rasulullah mendapat gaji sekian, para keluarga Rasulullah mendapat gaji sekian dan sebagainya. Jadi waktu itu tidak dibagi habis. Ada barang pampasan perang tidak langsung dibagi habis, tapi masuk Baitul Mal. Dari Baitul Mal kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak. Itu Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu mereka memiliki keharusan untuk memberikan santunan bagi mereka yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang tidak mampu harus melapor kepada Baitul Mal, sehingga Baitul Mal mengetahui ada orang yang tidak mampu, kemudian memberikan uang itu. Jadi Baitul Mal di sini bukan lembaga semacam perbankan, atau perbankan kemudian muncul sudah pada abad-abad berikutnya. Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini bab ini menarik karena nanti ada tentang kendaraan penguasa, Pak. Ya, kan kita sudah punya pesawat kepresidenan. Nanti ada cerita tentang kendaraan penguasa. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa rendah hati, maka dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Wa man takabbara, dan siapa yang takabur, wa Allah, maka Allah akan merendahkan dia. Faqala ahli salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, maka fi qalbi, barang siapa yang masih ada di hatinya mithqala dzarratin min kibrin, semacam sebesar zarrah dalam dari kecongkaan. Jadi kalau semacam itu di hati ada sedikit kecongkaan, kita tidak akan bisa masuk surga. Zarrah ini kalau orang Jawa dulu menyebutnya biji sawi. Biji sawi. Karena zarrah itu dulu orang Jawa tahunya bahwa biji sawi itu adalah barang terkecil. Padahal zarrah itu barang yang paling kecil yang mungkin tidak bisa dilihat. Kemudian diartikan dengan atom. Atom, karena suatu benda yang terkecil yang tidak terlihat mata, itu disebut adalah zarrah. Jadi sekecil apapun kesombongan ada dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa masuk surga. Waqala Rasulullah SAW. Nah, ini menurut Rasulullah SAW, minat tawadhu'i, ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah, dari ciri-ciri orang yang rendah hati itu pertama apa? Ayas riba ar-rajul min suri ahli. Ayas riba, dia minum dari gelas saudaranya. Jadi ini termasuk, jadi kalau gelas satu berame-rame itu namanya tawadhu. Dulu Pak, di zaman saya haji tahun 82, itu di Masjidil Haram itu gelasnya itu hanya satu Pak, dari seng yang diikat kawan. Jadi ya diikat dengan rantai kecil. Jadi orang yang berkali dari situ semua. Nah, sekarang sudah modern. Jadi satu cangkir itu dipakai banyak orang. Nah, tapi kemudian setelah muncul virus virus meningitis, ya, ada muncul virus Ebola dan sebagainya, kemudian itu diganti oleh pemerintah Arab Saudi, diganti dengan gelas-gelas plastik. Jadi di sini yang bersih, kemudian yang bersih itu dilempar ke kiri. Nah, seperti itu. Karena untuk menghindari penularan penyakit waktu itu, penyakit menular.
Jadi itu menurut Rasulullah adalah satu-satunya tanda orang tawadhu. Nah, mau memakai gelas orang lain itu termasuk tanda-tanda tawadhu. Wa man syariba rajulun min suri akhihi illa kutiba lahu sab'una hasanah. Tidak seorang pun yang minum dengan gelas saudaranya kecuali dia tercatat melakukan 70 kebajikan. 70 kebajikan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa sisa orang lain itu mengandung obat, mungkin mengandung berkah ya, mengandung berkah. Wa huhiyat anhu sab'una sayyi'ah, dan dihapus darinya 70 keburukan. Karena itu kita minimal kita pakai gelas, satu gelas dipakai untuk kita dengan istri kita. Nah, itu sudah sama itu Pak. Jadi gelas yang kita pakai kita dengan istri kita itu sudah memenuhi syarat kita minum dari satu cangkir untuk rame-rame walaupun hanya berdua ya. Wa rufi'at darajatuhu, dan diangkat derajatnya fi a'la ilin, di atas surga yang paling besar. Jadi minum dengan, karena apa? Bukan minumnya itu sebenarnya. Maksudnya apa ini Pak? Karena tawadhunya. Kalau Pak SBY minum bekasnya pengawalnya, waduh itu apa, bukan tawadhu itu lebih tawadhu. Itu tanda tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Qala Nuh alaihi salam, Nabi Nuh pernah berkata libnihi kepada anaknya, sa'unabbi'uka bihisal, kata Nabi Nuh, aku akan bercerita tentang beberapa hal, man kunna fihi laisa bimutakabbirin, jika kalian melakukan hal-hal itu maka kalian bukan termasuk orang yang sombong. Apa saja? Pertama, ittiqal syar, memelihara kambing. Memelihara kambing itu termasuk orang tidak sombong. Ya, sekarang sudah tidak ada Pak orang memelihara kambing. Jadi kambing. Warukubul himar, naik himar. Nah, dulu itu Pak di zaman dulu itu ada peringkat kendaraan. Kendaraan tertinggi itu adalah onta. Onta. Jadi onta itu kendaraan tertinggi. Onta itu ada jenis-jenisnya karena macam-macam onta. Kemudian yang kedua itu kuda. Nah, kuda itu kelas menengah. Kuda juga begitu. Kuda ini juga harganya macam-macam. Yang kelas paling rendah itu adalah himar. Himar itu keledai. Keledai. Nah, keledai itu tidak ada harganya waktu itu. Jadi orang yang pakai keledai itu biasanya orang-orang yang gembel. Tapi menurut Nabi Nuh, orang yang naik kendaraan yang hina itu termasuk orang yang tawadhu. Ya, ini bisa kita jabarkan pada kehidupan kita sehari-hari. Walau bisa tuh, kemudian dia mengenakan baju suf ini sebenarnya, kalau suf itu sebenarnya wool. Tapi wool pada masa itu adalah baju-baju sederhana. Karena apa? Karena katun itu termasuk mahal. Gitu. Jadi karena suf itu adalah baju sederhana, baju gembel. Wal mujalasah ma'al fuqara'il mu'minin, dan kemudian suka duduk dengan orang-orang fakir yang beriman. Jadi kita memilih duduk misalnya pojok-pojok masjid yang di situ ada pedagang kaki lima, sholat dan sebagainya. Tidak kita pilih duduk dengan orang-orang yang wangi misalnya. Ini termasuk tawadhu. Wa akala ahdikum ma yalihi, dan salah satu dari kalian makan dengan keluarga mereka. Nah, jadi karena itu kalau misalnya kita punya hajat mau mantu, kemudian kita pilih-pilih yang diundang, yang kaya saja, maka kita tidak wajib mengganti. Tidak wajib. Padahal mantu yang mau mantu ya itu wajib kita hadir. Ya, tapi kalau di situ misalnya
tamunya dipisah-pisahkan misalnya dan sebagainya, itu sudah tidak wajib menghadirinya. Termasuk kalau dalam pengajian itu tidak mengundang orang fakir dan miskin. Waruja Umar annahu qala, diriwayatkan dari Umar annahu qala bahwa Rasulullah bersabda, ra'sut tawaddu'i, ya, puncak tawaddu itu antak tadi salam, yaitu jika engkau memulainya dengan salam alaman laki tahu, dengan orang yang engkau temui minal muslimin, dari kaum muslim. Jadi itu termasuk tawaddu. Kalau kita ketemu orang sudah kita bersalam duluan, itu juga termasuk tawaddu. Warwi al-Hasan An Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Al-Hasan. Al-Hasan ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man qasafan alam, barang siapa menambal sandalnya, ya, warqa thawbahu, dan kemudian menjahit bajunya. Jadi mungkin baju kita robek, kita jahit. Wa ghabbara wajhahu, dan membiarkan ada debu-debu di wajahnya, lillahi sujudi, dalam sujud kepada Allah, faqad bari'a minal kibri, maka dia betul-betul aman, bebas dari takabur, dari kesombongan. Jadi ini sebenarnya bukan tanda artinya apa, Pak? Kita mau menjahit sandal kita yang robek, itu menjadi nilai tawadhu. Biasanya kalau kita robek, buang, baju robek, buang, baju kena tinta, buang, itu tidak tawadhu. Tapi kalau tawadhu itu kalau ada tinta ya kita bersihkan. Kalau tidak bersih ya nanti tetap baju itu kita pakai untuk hal-hal tertentu, tidak untuk di luar. Jadi orang-orang seperti ini adalah ciri-ciri tawadhu. Ruwayat Qais bin Hazim bercerita, annahu qala lamma tawajjaha Umar bin Khattab ila Syam. Jadi ketika Sayyidina Umar sudah memerintah menjadi khalifah, satu saat Umar ini waktu itu Palestina sudah ditaklukkan oleh umat Islam, tapi masih dikuasai oleh Masjid Al-Aqsa waktu itu masih dikuasai oleh penguasa Kristen. Kemudian penguasa Kristen itu mengatakan, saya akan menyerahkan kunci ini hanya kepada Khalifah Umar. Maka berangkatlah utusan untuk menjemput Umar. Berangkat sama pengawal, dia hanya bersama dengan seorang anaknya. Coba Pak, kalau sekarang kalau sudah berangkat 62 orang mengikuti, itu dia seorang raja seperti Sayyidina Umar hanya disertai satu anak. Dan Bapak harus tahu, ternyata Sayyidina Umar berangkat hanya dengan satu onta, berdua kendaraan satu onta. Jadi di sini disebutkan dan dalam cerita ini, ja'ala bainahu wa baina gulamihi tanawuban fil ruku'. Karena hanya satu onta, maka Sayyidina Umar bersamanya bergantian naik onta itu. Kalau anaknya naik, Sayyidina Umar yang menuntut onta. Kalau Sayyidina Umar naik, anaknya yang menuntut onta itu. Hakana Umar yarkubun naqah wa yarudul gulam bizmamin naqah wa yasiru farsakhat. Dalam satu farsah, kemudian Umar yang naik, anaknya yang menuntut. Sumayyan zilu wa yarkubul gulam, kemudian turun, kemudian anaknya yang naik. Wa yaqudu Umar radhiyallahu anhu bizmamin naqah wa yasiru miqdar farsan Sumayyan. Falamma qaruba ila Syam, ketika mendekati Syam, ya, dulu istilah Syam itu Yordania, Libanon, Suriah, Palestina itu namanya Syam. Syam itu dulu. Sekarang sudah jadi 4 negara itu wilayah Syam. Karena naubatul rukub lil ulam. Nah, ketika mendekati Syam, giliran
anak Umar yang harus naik onta. Faraqibal gulam, kemudian naiklah anak itu ke onta. Wa khadha Umar bizimamin naqah, kemudian Umar menuntut onta itu. Fastaqbala Umar, tiba-tiba di depan itu ada semacam rawa yang penuh air. Fitori, Fajar Umar yaqudu fil ma', dan Umar tetap berjalan di atas air itu. Wa huwa akhidhu bizimamin naqah, tangan satunya tetap menggenggam tali onta. Wa na'lahu tahta ibtil yusra, sementara dua sandal Umar itu dikempit dalam di ibtil, di ketiak kirinya. Coba bayangkan, Bapak ada kepala negara seperti itu, sandalnya dijepit di ketiaknya. Fakharja ilaihi Ubaidah bin Jarrah. Fakharja, kemudian bertemulah di situ dengan Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin Jarrah kemudian ketemu, menyusul dia. Karena Amiran Syam waktu itu, Ubaidah bin Jarrah itu gubernur Syam, jadi gubernur Syam. Karena fil asratil mubasysyaratil jannah, dan Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang sudah dijanjikan masuk surga. Faqala, kemudian berkatalah Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna udama Syam yahruzuna ilaika, sesungguhnya pembesar Syam menyambut Anda. Fala yusinu ayyarauka ala hadhil halah, maka tidak layak jika mereka melihat Anda seperti ini, yang tangan kanan sandal, yang tangan kiri mengempit sandal, tidak layak seperti itu, kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Faqala Umar, maka berkata Umar, innama a'azzanallahu bil Islam, sesungguhnya Islam, Allah telah memuliakan kita dengan agama Islam. Fala ubali maqalatin nas, dan aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan. Kenapa? Karena dia itu sudah ikhlas. Hidupnya itu dia ikhlas, sudah tidak melihat orang. Kalau selama kita masih melihat orang, namanya tidak ikhlas. Dia ikhlas, dia bekerja dengan ikhlas, dia melakukan sesuatu dengan ikhlas, dia tidak peduli apa kata orang, dia berharap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan dia. Ada cerita juga ini Pak, ada cerita tentang istri Nabi Ibrahim. Anna Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lama ja'alallahu lahu an-nar bardan wa salaman, setelah Allah menjadikan api sebagai api yang panas itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim dari Namrud. Qasada nahwa Misra, kemudian Nabi Ibrahim berkehendak meninggalkan Irak ke Mesir. Wa dhahaba ma'a zaujati Sarah alaihissalam, dia pergi dengan istrinya yang bernama Sarah. Faqila lahu, maka pada saat itu dikenal, inna fi Misra malikal zaliman. Di Misra waktu itu ada raja yang zalim, yakhudhu azwajan nasi zulman, yang selalu mengambil istri-istri orang lain dengan aniaya. Aniaya itu dengan paksa dan sebagainya. Walau fi kulli tariq isyarah, dan mereka di tiap jalan itu ada mata-matanya. Jadi ada mata-mata yang selalu mencari perempuan untuk sang raja. Bahkan Ibrahim alaihissalam huyura, sementara Nabi Ibrahim adalah seorang yang huyur. Huyur itu orang yang sangat pencemburu. Bahkan Sarah, sementara Sarah min ajwalin nisa, Sarah itu adalah orang tercantik di dunia pada zaman itu. Hatta lam yakun laha fi zamaniha nadhir, sehingga tidak ada di zaman itu bandingannya. Jadi Sarah itu sangat cantik, kita tidak bisa bandingkan sekarang, ya. Karena
bagi kita yang paling cantik adalah istri-istri kita. Bagus. Itu kebohongan. Ya pasti. Nengok. Iya. Iya, paling cantik istri kita. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu Pak. Kemudian Nabi Ibrahim membuat satu Adkhala fi Sarah, kemudian Nabi Ibrahim memasukkan Sarah dalam peti itu supaya tidak dilator. Wa wada Ibrahim alaihissalam al-qafra ala sudud, kemudian meletakkan tutup di atas sudut. Wa hamalaha al-bair, kemudian diangkut di atas onta. Wa qasada nahu Misr, kemudian melangkah ke Misr. Falma wasala al-isyar sa'ala minhul muktub wa arada fatasudud fa'aba. Kemudian ketika sampai pada dekat mata-mata itu, maka dia meminta tempat untuk tinggal. Kemudian peti itu mau dibuka, fa'aba, Nabi Ibrahim menolak dibuka. Falam yatruku hatta ja'a ma'awani bahwa tersudut faru asarah tidak terjamah kamar. Tapi kemudian terpaksa dibuka dan ternyata mata-mata itu kaget karena melihat Sarah yang sangat cantik. Sarah yang sangat cantik. Ya. Faqala Ibrahim alaihissalam, maka mata-mata itu berkata kepada Ibrahim, "Hadhihi zaujatuka, apakah ini istrimu?" Qala hiya ukhti, tapi Nabi Ibrahim mengaku itu saudaraku, saudara perempuanku. Bohong berarti. Bohong juga ya. Oh, tapi bohong dalam pada musuh ini. Qala, kata mata-mata itu, "Azunnuha tasluhu lil malik." Saya pikir ini layak untuk raja kami. Kurang ajar nih, sembrono. Padahal Abu Bisara, maka Sarah dibawa ilal maliki ke hadapan raja. Wa rafa'allahu min Ibrahim alaihissalam al-hijab hatta Sarah min kharijil bait. Jadi Sarah kemudian dimasukkan ke dalam istana itu, sementara Nabi Ibrahim di luar. Tapi Ibrahim kemudian diberi kekuasaan dari Allah untuk bisa melihat apa yang ada di dalam istana. Ya. Hatta ra'a Sarah min kharijil bait, sehingga Nabi Ibrahim bisa melihat Sarah dari luar rumah. Fokus dalam maliku nahwa Sarah. Kemudian raja ini ingin menyentuh Sarah. Kemudian dia sudah, tangannya sudah diangkat. Ya, ilaiha. Faya bisa yaduhu waridun, tiba-tiba menjadi apa? Kaku. Jadi apa? Lumpuh, Pak. Tangan dan kakinya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Kagum. Ya. Faqala Malik, kemudian berkatalah raja, "Innaka imratun sahira, engkau tukang sihir ya?" Ya. Aibastayadi warijli, engkau telah melumpuhkan tangan dan kakiku. Oleh Sarah dijawab, "Mana bisa? Aku bukan tukang sihir," kata Sarah. "Walakinni zawju Khalillah, tapi aku istri kekasih Allah." Khalilullah, Nabi Ibrahim. Fada'a alaika, fada'a alaika, maka dia berdoa untuk kecelakaanmu. Fa'aibasallahu yadaka wa rijlaka, kemudian tangan dan kakimu menjadi lumpuh. Ya. Fatub ilallah, taubatlah kepada Allah. Hatta yusakhifallahu yadaka wa rijlaka, hingga Allah akan memulihkan tangan dan kakimu. Kata Balmuku, kemudian raja itu tobat. Fasakhahallahu yadahu wa rijlahu besati, pada saat itu juga sembuh dari lumpuhnya. Tapi dasar mata karung, mata keranjang kecil, mata karung. Tapi dasar raja mata karung. Ketika melihat Sarah kembali,
Walau yasbir, tidak sabar dia. Timbul Tidak sabar dia. Ya. Fa'amida ilaiha tsani, maka dia mencoba untuk kedua kalinya mendekati Sarah. Ya. Tapi apa kemudian yang terjadi? Fa'amawwahu ainaihi, maka Allah kemudian membutakan kedua matanya. Tapi kembali lagi cuma sabar kemudian taubat. Fadzallahu ta'ala basarahu, kemudian Allah akan kemudian mengembalikan ke Ibrahim. Tapi dasar raja. Tuma amida ilaiha tsalitsan, kemudian dia coba lagi untuk PDKT yang ketiga. Nah, itu namanya raja. Apa kemudian yang ditentukan balas kepada dia? Fa'il basallahu jami'a adhi, maka dia sekujur tubuhnya menjadi cuma taubatan hakikiyah, sehingga dia kemudian taubat hakiki. Ini artinya apa? Ini terkait dengan namanya takabur itu. Ini apa? Ini raja yang semena-mena. Jadi yang semena-mena itu kemudian kena batunya ketika dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu. Jadi kemudian wa'adaha ilaihi Ibrahim alaihissalam, kemudian dikembalikan Sarah itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'tadzara lahu katsiran, kemudian dia minta maaf sebanyak-banyaknya. Wa qala lahu, kemudian dia berkata kepada Ibrahim, hukumlah aku sesuai dengan kehendakmu. Qala Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menjawab, hadza min amri rabbi, ini persoalan Tuhanku. Fala ahkumu illa bima ya'muruni rabbi, aku tidak bisa menghukum kecuali Allah memerintahkanku untuk menghukummu. Fanazara ali Jibril alaihissalam, kemudian turun Jibril yang berkata kepada Nabi Ibrahim, yaqulakallahu kullil mulki yahruju min jami'i mulkihi wa huzaini. Katakan Nabi Ibrahim kepada raja itu bahwa Allah bisa memaafkan dia jika dia keluar dari kerajaannya dan meninggalkan kerajaannya serta semua kekayaan-kekayaannya. Wa yusallimuha ilaika, dan kemudian dia menyampaikan, Allah menyampaikan salam kepada Sarah, ilaika kepada ya udah wa kullil mulki yahruju min jami'i mulkihi wa uzainihi, dia harus keluar dari kerajaan dan kekuasaannya, wa uzaini dan kekayaannya, wa yusallimu ilaika, dan menyerahkan Sarah kepadamu. Summa qulahu fa akhbarahu Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim bercerita kepada raja itu, faradiyal mulku bi rabbi, kemudian raja itu menerima hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasulullah sahabu ta'ala jami'a adhi, maka kemudian sembuhlah, pulihlah penyakit apa yang sedang raja. Jadi intinya itu dari cerita ini, kalau seorang penguasa itu dia semena-mena, dalam inti yang paling kecil itu siksaannya itu menjadi lumpuh tangan dan kaki. Lebih besar lagi dia menjadi buta. Kalau di sini biasanya menjadi buta itu dia tidak bertobat, semakin serakah. Buta semakin serakah karena tidak punya melihat, dia semakin serakah. Yang ketiga, dia mulai lagi lebih besar lagi, maka dia menjadi lumpuh semuanya. Dan hanya bisa disembuhkan kalau dia sudah tidak lagi menjadi raja, dia tidak meninggalkan semua kekayaan. Dan ini cerita dari tentang Nabi Ibrahim yang menaklukkan raja Mesir yang kemudian memberinya wanita bernama Hajar. Jadi setelah raja Mesir itu bebas dari penyakitnya, kemudian raja Mesir itu menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim, kepada Sarah, dan Sarah menyerahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi istri. Karena Sarah sudah lama tidak memiliki anak, dari Hajarlah kemudian lahir Nabi Ismail. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam cerita di Perjanjian Lama, Hajar itu digambarkan wanita hitam, wanita Nubia katanya wanita itu. Tapi menurut sejarah-sejarah bukan seperti itu. Hajar ini itu adalah
termasuk wanita-wanita pilihan di Mesir yang dipersembahkan karena mereka adalah wanita pilihan dipersembahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi menurut cerita ini Hajar itu adalah wanita yang juga cantik. Jadi berbeda dengan di Perjanjian Lama, karena dalam Perjanjian Lama itu mereka adalah turun Sarah. Ya. Jadi Nabi Isa itu turunan dari Sarah. Sarah kemudian memiliki anak Nabi Ishak. Hajar Nabi Ismail. Ismail ini yang kemudian melahirkan Rasulullah SAW. Sementara dari Hajar, dari Sarah lahir Ishak. Dari Ishak ini kemudian lahir Bani Israel yang sekarang. Jadi orang Bani Israel sekarang ini adalah turunan dari Sarah. Jadi orang Bani Israel itu sebenarnya turunan Nabi, Pak. Turunan Nabi Ibrahim juga. Dan ini uniknya agama Yahudi itu. Agama Yahudi itu terkait, dia hanya khusus agama untuk suku Yahudi. Jadi Yahudi itu agama khusus untuk orang suku Yahudi. Dan juga suku Yahudi itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dari Ishak. Dari Ishak kemudian cucu Nabi, menurut data itu jumlah orang Yahudi itu terbatas, hanya sekitar 5 jutaan. Sama dengan jumlahnya keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah juga sudah 5 sampai 7 juta. Orang Yahudi hanya 5 juta. Di Israel sendiri hanya sekitar 1,7 juta orang Israel. Jadi sedikit karena mereka adalah keturunan Ishak. Mereka tidak bisa keluar gitu. Nah, ketika Nabi Isa itu turunan Yahudi, turunan Nabi Ishak. Nah, ketika Nabi Isa diturunkan, itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi Isa itu, agama Nabi Isa itu sebenarnya khusus untuk Yahudi. Dalam sejarah gereja-gereja disebutkan ada seorang mau Kristen waktu itu. Kristen waktu itu di zaman setelah Nabi Isa wafat. Orang itu justru masuk Yahudi dulu, baru kemudian masuk Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah agama untuk orang Yahudi. Jadi harus Yahudi dulu. Nah, kemudian bagaimana? Kenapa Islam kemudian Kristen kemudian menyebar dengan mengajak orang-orang Selat non Yahudi itu sejak Paulus sebenarnya. Sejak Paulus sekitar pertama. Baik, bagus sekalian, mungkin sudah cukup apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, materi yang disampaikan tadi sangat menarik. Kami persilakan Bapak-Bapak Ibu sekalian, ada yang mau mengulas lagi, menanyakan kembali apa yang disampaikan tadi, atau hal yang lain yang tidak berhubungan dengan materi ini. Silakan. Tamunya bisa ceramah. Enggak, suruh ngasih oleh-oleh aja. Ada yang mau tanya? Kan ceritanya ciri mutawakil, ciri orang yang mutawakil. Di sini disebut yang pertama tadi suka minum dari gelas yang satu dengan yang kedua cerita ini cerita Ibrahim Yursa. Dari situ tadi udah berapa tuh? Saya tak baru kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nabi Nuh. Ya. Jadi nasihat Nabi Nuh kepada anak-anaknya itu tentang ciri orang tawadhu. Ya. Yang pertama itu itikal besar. Dia menggembala kambing. Jadi orang yang masih mau menggembala kambing, mungkin kalau di sini itu bekerja bagaimana? Jadi bekerja apapun itu berarti dia termasuk orang tawadhu. Warukubul himar, kemudian dia naik himar. Naik himar itu bukan naik angkot. Sekarang mungkin naik angkot, naik bajai. Termasuk sini orang tahu. Walau bisa suf, kemudian dia mengenakan baju-baju yang sederhana. Tambah. Baju-baju sederhana. Hipis. Jadi kalau misalnya baju merek itu, nggak usah disetrika supaya kelihatan tidak mewah misalnya. Tidak seperti itu. Wal mujalasat ma fuqara. Kita suka duduk dengan orang fakir. Kemudian makan wa akala ahadukum ma yali, dan sekalian makan bersama dengan
keluarga mereka, makan-makan bersama mereka. Itu juga termasuk ciri orang tawadhu. Ini Nabi Nuh ya. Nabi Nuh. Salam dulu. Nabi Nuh kepada anak-anak. Ibu-ibu, ibu, ayo dong. Tanya aja pakai itu. Hah? Ya tanya bohong, nggak apa-apa bener. Dosa. Bohongnya itu istilahnya itu bohong bercanda. Oh beneran itu. Jadi enggak, itu memang hadisnya seperti itu. Bohong itu boleh, beneran nggak? Iya, jadi bener tuh. Iya. Maksudnya apa? Beneran gimana? Maksudnya bohong dengan istri itu Iya. untuk misalnya untuk kebaikan hubungan keluarga. Bukan bohong misalnya ada seorang kawin lagi kemudian nggak berbohong, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Jadi maksudnya itu bohong untuk kebaikan. Nah, misalnya kita tidak pernah bercerita sebenarnya. Misalnya kita pulang malam, kita tidak pernah bercerita sebenarnya. Misalnya di jalan kita misalnya kena tilang, pulang sampai rumah, kok lusuh Pak? Ya capek. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Itu kan bohong sebenarnya. Tapi dia tidak ingin masalah-masalah besar, masalah-masalah itu supaya jadi pikiran istrinya. Seperti itu. Jadi tolong Pak Pri dikoret aja. Jadi kebaikannya di situ sebenarnya. Pak ini ketemu Saro ya? Jadi bukan bohongnya itu bohong-bohong yang Serius. bohong-bohong. Jadi artinya apa? Dia supaya istrinya itu tidak ikut terbebani. Oh iya. Mungkin koruptor-koruptor itu berbohong kepada istrinya. Saya kira ya. Karena istrinya enjoy aja kan. Misalnya mereka berpulang, Pak, lu dari mana? Oh, Bapak ini dari gaji kita. Jadi selalu itu apa? Untuk supaya istrinya tidak ikut dibebani dengan beberapa persoalan. Jadi bukan jangan disalahgunakan. Wah, harus ini membolehkan kita bohong dengan istri. Wah, bohong itu semua. Besar bukan itu. Ya Pak. Bu, gitu Bu katanya tadi, bohong kan bohong itu aja, bohongan. Iya. Ya mungkin juga antara lain Pak Pri makan di rumah, nggak enak kan belum enak. Oh iya. Tetap aja belum enak. Lainnya bukan aku nanya. Pak Amrin. Tapi Pak Pri itu yang paling menonjol Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak menonjol ini Pak. Ini kita kan kedatangan tamu dari Malaysia Pak. Barangkali bisa memberi apa namanya ya sedikit pandangan gitu sih untuk umat kita ini. Kalau berkenan, silakan. Minimal Perkenalan ya minimal. Mana siapa tahu kita ke Selangor bisa. Nah itu. Baik Pak Pri, terima kasih Pak Pri Ya. sudah memberikan informasi itu. Mari silakan. Jangan tanya pesawat tuh Pak. Ya, Pak, besar Anda besar. Ya perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Samhanul Rafhan.
bin Sanusi. Bin Sanusi. Jadi saya ini dari negeri Selangor. Tujuannya atas urusan ada urusan resmi gitu, tapi untuk daerah Cirebon. Lalu ini ceritanya ya. Ya. Jadi ceritanya itu saya bisa datang ke sini sebenarnya udah kurang lebih 2 tahun lebih itu saya nggak kesini. Jadi